Halo, kembali lagi bersama Kimikov dan Abang Hans di Podcast Buaya Tanpa Ketemu. Malam ini kita kedatangan tamu dari seorang kadal cantik di salah satu game CODM. Dia ini korban buaya juga. Kita sapa dulu deh. Kadal cantik, halo. Halo Kak Kimiko. Nah, kadal cantik mau berbagi cerita nih katanya tentang buaya di CODM. Kira-kira gimana ya ceritanya dari kadal cantik ya, kita dengerin dulu awal-awal modusnya buaya bisa deketin si kadal cantik gimana tuh? Mungkin pertama aku cerita dari mantan aku dulu ya. Oke. Pertama kenal mantan aku tuh dari grup kayak grup CODM gitu Kak. Grup CODM. Nah abis itu kan akunya juga pertama nongol. Nah si dianya juga ikut nongol kan. Dia tuh sering pada nongol. Abis itu berlanjut di chat WA pribadi. Oke. Mirip udah tuh. Terus deket tuh cuma berapa hari ya? Cuma 3 hari. Abis itu ditembak tuh aku di grup tersebut. Wow. Grup gede itu. Cepatnya. Udah Kak. Iya ditembak Kak. Udah lah ya, kan akunya juga merasa udahlah gabut tuh, terima aja. Terima aja. Iya, bukan merasa gabut, kamunya merasa berbunga-bunga. Sekarang jadi malu Kak. Dulu tuh udah terima tuh, udah berjalan dengan lancar, udah kayak orang pacaran biasanya, walaupun pasti LDR ya. Nah habis itu kan VC tuh, VC kayak VC group. Nah VC group itu ada salah satu orang yang nanti bakal aku ceritain di setelah ini. Udah tuh, udah VC group, udah biasa aja. Habis itu si mantan aku tuh mabar kan sama si orang ini. Nah mantan aku tuh mabar tuh nggak mau kalau nggak ada ceweknya Kak, nggak mau mabar kalau nggak ada ceweknya. Habis itu mantan aku minta tolong ke orang ini buat SS-in ke friendlist-nya di CODM gitu loh. SS-in Friendlist siapa tuh? Oh cewek. Si orang ini. Si orang ini kan temennya cowok nih. Udah habis itu udah di SS-in tuh semua satu-satu. Ada yang ditanyain gitu, ini siapa? Tahu-tahu udah follow IG-nya juga Kak. Udah tahu IG-nya apa, terus tapi WA-nya belum tahu sih. Terus kayaknya udah FL-an juga lah mereka berdua. Di situ aku tanyain, ini aku sebut nama apa enggak ya? Jangan dah. Si cewek ini siapa? Inisial aja. Ya, si C ini siapa? Kan di SS-an tuh dia kan ngirim SS-an chatan sama temennya yang cowok ini. Aku tanya buat nge-trigger gitu loh Kak. Si C ini siapa? Terus dia bilang, itu teman aku udah lama gini bla 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 bla. Orang itu cuma temen doang. Kamu percaya kan sama aku? Tahu lah Kak omongannya Boy kayak gimana. Iya benar gitu. Nah si temennya ini udah cerita dulu ke aku, udah cerita dari A sampai Z itu udah cerita. Jadi aku tuh udah tahu. Cuma aku tuh tanya ke dia tuh cuma itu dia jujur nggak ya? Ternyatanya nggak jujur. Udah tuh aku udah cuek tuh. Udah cuek ke dia. Denger nih ya, buat para cowok-cowok, jika kalian ditanya sama cewek kalian, usahakan jawab jujur, karena kalian nggak tahu sebenarnya itu dia tuh sebenarnya udah tahu jawabannya apa, udah tahu dibalik itu semua. Tapi kalau dia itu cuma ngetes kalian doang jujur atau enggak. Jadi kalau kalian jawab jujur tuh sudah. Tapi walaupun gitu biasanya cewek udah tahu dan dia jawabnya tetap bohong, biasanya cewek sih tetap nerima. Kenapa? Karena memang mau mempertahankan itu sih. Nah udah kan, habis itu udah nggak jujur nih. Terus aku sama si teman cowoknya tuh jadi sering chatan semenjak curhat itu kan. Udah lama-lama aku tuh nggak bisa ya, orangnya sekali dikecewain bakal balik lagi tuh nggak bisa. Habis itu udah dia tahu bohong, aku tahu dia bohong. Habis itu ya udah aku putusin aja, udahan. Habis itu lanjutlah aku dengan dideketin sama temen cowoknya. Temen cowoknya tuh pertama juga curhat ke Kak masalah ceweknya. Maksudnya tuh dia kan juga lagi deket sama cewek. Terus si ceweknya tuh kayak iya berawal dari curhatan. Makanya kalian tuh kalau curhat tuh jangan cewek cowok ya guys. Itu sangat berbahaya buat tikung menikung. Asli. Udah sih nggak baper juga ya. Iya tapi kebanyakan tuh rata-rata sekarang kayak gitu Kak. Kalau curhat cewek cowok tuh kayak kesempatan dalam kesempitan jadinya. Rawan ya? Iya benar. Iya rawan banget. Udah tuh curhat tentang cewekku tuh gini dia tuh nggak peduli ke aku, tapi kalau aku kayak nggak ngechat dianya marah terus, aku yang ngalah terus dia tuh suka ngilang. Aku suka tanya kejelasan rasa dia ke aku tuh kayak gimana, tapi dianya tuh kayak menghindar terus. Udah tuh lama-lama mereka berdua udah nggak deket sama aku.
deket sama aku selama beberapa minggu tuh kayak lancar. Terus tahu-tahu cowok aku, bukan cowok aku sih, gebetan aku. Mantan gebetan. Iya, Yang mantan sekarang nih. gebetan. Enggak, belum beres ini. Yang itu Oke. tadi. Mantan gebetan aku tuh tiba-tiba didaftarin scrim duo sama ceweknya yang kemarin, sama temennya. Oke. Terus habis itu udah ya, dia si mantan gebetan aku tuh nggak bisa nolak kan, kayak orangnya tuh nggak enakan gitu loh. Padahal aslinya tuh bisa nolak, tapi tuh nggak nolak. Udah kan, aku tuh marah, nggak boleh, jangan marah-marah, gini, jangan ngambek dong, kan itu cuma teman doang, aku sama dia juga udah nggak ada apa-apa, blablabla. Udah pasti omongan cowok kayak gitulah ya. Udah tuh, udah nggak marah, udah be aja, tapi masih rada-rada gimana gitu. Di situ udah, terus aku screen dulu sama dia, ada si ceweknya itu. Aku udah fokus-fokus tuh kayak, udah fokus-fokus survive nih. Malah si mantan gebetan aku tuh ngeliatin apa di notifnya kan ada kan di CODM yang sebelah kiri notif tuh nama kalau mati. Iya. Nah si gebetan aku tuh malah merhatiin notif itu ada nama dia, sambil bilang dia mati, sambil ketawa. Malah merhatiin yang lain kak, padahal di situ ada aku tahu, tapi aku diem. Greget banget. Kemudian Tegang. Aku Dia nggak diem kak. Aku diem aja kayak orang goblok gitu, ngapain diem dulu. Udah tuh, udah kan lama-lama jadi yang aku tadi itu terus udah berjalan lancar biasa aja, seperti air yang mengalir. Habis itu udah kan lama-lama juga itu berantemnya tuh bacotan seharian, udah nunggu dia dari pagi sampai sore. Tahu sore ngintipin dia lagi main, ternyata lagi main sama gebetannya yang kemarin yang aku ceritain tuh tadi, si ceweknya itu. Makin runyam lah berantemnya itu, makin panas, makin banyak lah yang diobrolin dari kemarin yang dipendam jadi jadi keungkap semua kan. Udah tuh dianya bilang nggak bisa ngejauhin si ceweknya karena merasa masih biasa aja, merasa udah nggak ada hubungan apa-apa. Kita sebagai cewek kan nggak bisa nerima hal itu kan, kalau udah nggak suka sama cewek itu. Ya iyalah. Kan iya kan, pasti udah nggak bisa terima tuh, udah sakit hati banget. Udah terus habis itu nggak chat aku tuh dikatangin seharian sama dia lagi. Tahu-tahu dia pulang nongkrong, balas, tanya lagi, jadi gimana nih kelanjutan kita. Nggak tahu, aku lagi mau mikir dulu, biarin aku sendiri. Udah tuh lama-lama terus dia tanya lagi, gimana, udah aku nggak bisa lanjut lagi. Gimana sih, padahal aku tuh udah lebih milih kamu daripada dia. Berarti kan pertama dia tuh nggak bisa milih kak, kayak gimana ya. Makanya udah tuh udah kan dianya bilang, aku juga udah jelasin ke si cewek ini kalau aku lebih milih kamu. WA aku juga udah diblok sama dia, FL aku juga udah dihapus sama dia. Tapi akunya udah terlanjur kecewa kan kak, udah didiemin seharian. Habis itu tiba-tiba tahu dia mabar sama cewek lain, kan jadinya kayak aduh, aku udah bilang tadi kak, aku sekali dikecewain tuh gak bakal bisa balik lagi kan. Nah udahlah, akhirnya berakhir hubunganku dengan dia. Ceweknya itu bikin snap, aku gimana ya, aku mengikhlaskanmu apa gimana gitu, intinya tuh ikhlas melepaskanmu gitu. Ceweknya setelah aku berantem itu, iya ceweknya itu di snapnya kan aku kontakkan sama dia tuh. Nah udah habis itu udah kan udah nggak deket tuh, terus aku udah deket sama cowok ini, tapi cowok ini masih nanti lah ya ceritanya yang cowok selanjutnya. Ini banyak banget ya Allah. ini buaya betina nih kayaknya Aroma. enggak gitu kan. Dia semi setelah jadi korban buaya berusaha untuk menghibur diri gitu. Enggak gitu. Terus kan udah tuh nggak deket kan. Udah nggak deket tuh kan, akun aku ada di dia kan tahu akun aku kan, tahu Sandi akun aku. Nah yang itu aku kan pernah bilang nggak pernah ajak mabar, kayak aku tuh udah berusaha biasa gitu ke dia kan. Dianya kayak gimana gitu jawabnya kemarin. Aku udah pas ini kak, pas apa tuh abis pisah tuh ya kan aku chat dia ngirim lagu tuh, lagunya apa ya, Republik Jalan Terbaik. Nah udah ngirim dia lagu itu, terus dianya bilang gini, kamu kenapa sih nggak ngasih aku kesempatan padahal aku udah milih kamu gini. Aduh maaf ya, kita tuh emang udah nggak bisa lanjut lagi. Aku tuh udah sekali kecewa udah nggak bisa balik ke kamu. Habis itu udah akhirnya udah chatan, udah nggak pernah chatan kan. Terus aku mau diajak mabar sama dia, tahu-tahu dikira aku tuh ngeblok dia di FL-an di game. Padahal aku hapus kan FL-annya tuh. Terus dia buka akun aku lagi main, mental, padahal udah tinggal satu musuhnya. Udah tuh, terus kitanya langsung berantem, kamu tuh
mau diajakin main kok malah hapus FL aku sih, kamu tuh maunya gimana? Kan aku mikir kak, lah kita kan udah gak ada hubungan, terus aku kalau hapus FL emang kenapa? Terus aku main sama cowok lain emangnya kenapa? Dianya bilang gini, ya udah sana kamu main sama si itu aja, ngapain kamu masih chat aku, sekalian aja blok WA aku, terus blok game aku juga. Apaan sih kamu, orang jaga masih main, apa kayak orang main biasa, orang dia bukan bucinan aku kemarin tahu kamu mabar dua sama cewek lain aja, aku diam aja. Terus dia bilang gini, ya kamu ngapain ungkit-ungkit dia, lah kamu juga ngapain ungkit-ungkit tentang aku dan dia, aku gituin. Dianya langsung kayak gak jawab gitu. Udah, akhirnya berantem tuh. Masih berantem kak, berantemnya tuh panjang banget, sampai aku tuh sampai nangis kak, saking keselnya sama dia. Saja kayak dia tuh jadi tuh kayak gimana ya, jadi ungkit-ungkit masalah yang kemarin-kemarin, padahal kan masalahnya tuh cuma gara-gara FL gitu. Aku tuh jadi, ya Allah kok bisa sih masih kayak gini, padahal kita kan udah gak ada apa-apa. Maksud aku tuh ngapain lu kayak gitu lu tuh kayak kurang kerjaan. Padahal sebenarnya juga masih sayang sih, tapi nggak bisa lah balik lagi, udah nggak mungkin gitu. Udah akhirnya udah beda alam. Rasanya anjing banget pasti. Iya rasanya anjing banget, sebel banget. Udah tuh mantannya lanjut ke ini ya yang udah sekarang dong. Iya sekarang cerita yang ke sekarang. Yang lalu tuh bener, yang ini cerita mantannya yang benar-benar buaya sih mantannya. Kita dengerin dulu dong yang bagian doinya yang sekarang. Sekarang juga lagi dekat sama cowok CODM juga sih. Dekatnya karena dikenalin sama temen. Oh bukan modus buaya ya. Biasanya kan enggak, kayak deket. Aku chat kamu, pacar kamu marah nggak gitu ya? Oh tidak. Dia tuh tahu aku tuh dari temen aku, kan temen aku nanya punya pacar nggak punya, ya udah mau kenalin nggak sama temen aing gitu. Baik banget temennya, temen aku mah gak ada yang begitu kenalin gitu. Saha gitu pasti dikata ya, nanti cowok kok ya, cowok ya nanti juga bakal tahu sendiri gitu ya. Kenalan pertama dia tuh chatnya punten GoFood gitu. Saya masih inget pertama chat, udah lama-lama udah chatan, lama-lama udah deket, terus dianya juga udah gimana ya kak, kayak udah cerita tentang keluarganya, cerita tentang masa lalunya, terus cerita kayak apa masa depannya, udah terbuka. Soalnya kan kita biasanya kalau teleponan tuh suka, kamu ada unek-unek apa ke aku, ada mau nanyain apa ke aku. Tapi kalau di chat kak, tuh cuek banget, nggak sama kayak di telepon. Dia udah bilang sih kalau orangnya nggak mau basa-basi. Iya, dia udah bilang kalau orangnya tuh nggak suka chatan sebenarnya. Kadang chatan aku tuh dikacangin kak, dia tuh online tuh lihat SW aku, tapi chatku nggak dibalas. Kan gitu kan jadi sebel walaupun dia udah bilang nggak suka chatan. Nah juga gimana ya? Juga kitanya kan juga jauh, ketemu juga masih insya Allah masih Desember kan. Jadinya akunya juga kalau dianya lagi chat tuh jadi kayak seolah aku maju nggak ya? Apa aku mundur aja? Kalau lagi chatan tuh kayak seolah pengen mundur gitu kak. Tapi kalau udah telepon kayak terobos aja lah kayak gitu loh. Terobos aja lah anjir kayak gitu. Tapi jadi akunya tuh kalau dianya cuek jadi gimana ya? Dia tuh ada rasa nggak ya sama aku? Dia tuh gimana ya ke aku? Terus kayak gimana ya? Jadi kadang tuh overthinking sendiri. Apalagi kalau jauh, takut dia di sana nemuin cewek yang lebih baik. Sedangkan kita tuh cuma lagi deket doang. Kalau dia lagi sama cewek lain kan kita nggak bisa apa-apa kan? Ya kita nggak tahu dong. Makanya kita juga nggak tahu dia di belakang kayak gimana, dia chatan sama cewek modelnya kayak gimana, kan kita juga nggak tahu. Aku cuma sama kamu doang. Oh itu kata-kata buaya itu, aku tahu. Iya. Aku tuh cuma kata-kata yang doang. sangat buaya. Iya. So iya lu. Udah tuh bis itu kan udah kan pastilah kalau lagi deket tuh pasti nggak cuma sama satu orang kan. Biasanya ya. Dan aku sekarang kan lagi nggak deket sama satu orang doang. Nggak lagi deket sama dia doang kan, lagi deket sama yang ini nih menariknya, dia lagi deket sama 2 orang. Jangan bahas kita ya Re. Lanjut. Kok sebut? Aduh. Kan yang satu nih deketnya offline kan, deket lah satu kecamatan sama aku. Kenalnya berarti tuh gini, dia udah ada pegangan loh. Dia ada yang di LDR 1, terus kalau jaga-jaga kalau ada misalnya ada yang ini macam-macam nih, yang di offline-nya ada gitu. Yang real life-nya.
Iya. Dia setelah dibuayain dia berusaha menjadi buaya nih kayaknya. Ya kan pengalaman Kak, mengambil dari pengalaman. Bener, kita jadi perempuan tuh nggak bisa satu ya, nggak bisa. Iya dong, nggak boleh satu, harus dua. Kalau bisa tiga, apalagi Tadi lu belum milih yang pacaran. terbaik untuk jadi calon imam, bener nggak? Iya, memilih yang terbaik. Enggak, gue nggak gitu aja. Gue dapetin satu aja susah, dua. Jadi yang yang real life tuh aku awal kenal tuh kan aku nyanyi Kak di kafe nyanyi, terus ada dianya tuh kayak pas ke situ kan, udah pas ke situ, abis itu udah tuh dia tuh liatin mulu sambil senyum-senyum dari jauh tuh, aduh manis banget dong. gitu. Iya dong Kak, melting banget, apalagi dia manis banget, ya Allah ciptaan Tuhan aku gitu, Makasih. manis banget gitu. Udah kan, abis itu udah tuh lihat-lihatan, dianya senyum-senyum mulu, akunya juga senyum, akunya juga ngeliatin. Terus aku curhat ke temen aku kan, sempet aku foto, tapi kayak foto yang diam-diam gitu loh Kak, kayak foto apa? Foto mencuri foto gitu lah, kayak netizen. Nah udah tuh aku foto, aku kirim ke temen aku. Terus habis itu kan pulang kan, udah pulang tuh, aku lagi nunggu temen aku buat pulang. Terus dianya lewat, dianya ngajak kenalan. Ngajak kenalan sambil senyum, udah pasti melting kan, diajak kenalan sambil salaman tuh. Terus akunya mikir dalam hati, ini aku mintain WA apa Instagram ya? Terus akunya Oh, berarti minta dia WA tuh bukan anak games nih kan? bukan anak game. Udah tuh aku gini, aku mintain WA apa Instagram ya, tapi kalau WA tuh kayak terlalu barbar gitu. Ya udah aku minta Instagram, langsung aku kasih HP aku, kamu punya IG nggak, namanya apa? Udah tuh, udah dikasih, udah follow-followan, udah DM, habis itu lanjut di WA. Udah lanjut di WA, udahlah chatan gimana ya? Chatan kayak orang deket gitulah. Dianya manggil sayang-sayang, tapi akunya belum. Nggak secepat itu, soalnya biasanya buaya tuh kayak gitu kan, jadinya kok nggak bisa secepat itu buat manggil sayang-sayang. Udah tuh, udah deket, udah sering. Emang udah berapa lama sama yang di real life ini? Belum lama Kak, masih berapa minggu ya? 2 minggu 3 Berarti minggu. masih baru kenal ya? Iya, masih baru kenal, sering kece juga. Terus kemarin ini juga ketemu lagi, foto bareng. Oh, jangan kemarin-kemarin Yuki itu lagi PC ya? Iya dong, kok tahu? Enggak lah. Udah kan, ketemu lagi tuh, udah foto bareng. Terus tapi lama-lama kayak gimana ya Kak? Lama-lama tuh dia kayak sama-sama nggak ngasih kejelasan sih. Kayak cuma ngedeketin aja, akunya juga nanya, kamu tuh sebenarnya tuh ke aku kayak gimana? Ada rasa nggak? Kamu lagi deket sama cewek lain nggak? Kalau lagi deket mah aku mundur aja. Terus kalau kamu aku tuh capek main-main sama orang. Jadi aku tuh cuma pengen kayak dikasih kepastian doang gitu loh Kak. Terus dianya malah bilang gini, ya udah kapan-kapan aku ke rumah kamu, malah bilang gitu Kak. Akunya jadi bingung, aduh kalau ke rumah terus ngajak pacaran ini gimana, aku kan masih ada deket sama cowok yang di sana gitu. Aku aduh mampus. Makanya aku gini, aduh mampus, aku salah ngomong gimana ini, aduh langsung kayak gitu, ya Allah. Lah kamu minta serius, pas dia udah mau serius mau datang ke rumah kamunya bingung gimana sih? Bukan gitu Kak, maksud aku tuh mau nanya tuh kalau emang dia gak serius tuh ya udah buru-buru tinggalin, jadi aku tuh bisa fokus sama satu orang Lah, ini gitu loh Kak. Kalau dia serius gimana? Ya aku kan belum tahu, belum ketemu, jadi ini tuh masih nanti episode selanjutnya gitu loh. Oke, kita tunggu deh kalau gitu episode selanjutnya, next ceritanya, supaya jelas gitu kan. Nanggung juga Iya, gitu kita sama yang doinya yang sekarang yang di games ini masih ngegantung soalnya. Iya, ngegantung semua Kak, kayak jemuran. Waduh, Ya Allah. buat lu yang dengerin nih doinya si Kadal cantik yang sekarang di games, lu tahan dulu antriannya ya. Ntar kalau misalnya kepastian dari maaf nih ya. Astaga. Seru nih malam ini. Dia seru nih, gimana Bang? Soalnya dia pertamanya dari korban buaya, dan dia akhirnya setelah dia jadi korban beberapa buaya yang udah dia alami itu, dia jadi kayak dia ada backup gitu, dia bikin langsung backup gitu. Wah keren nih orang. Nggak gitu. Jaga-jaga untuk antisipasi. Oh bagus nih triknya, aku coba deh tapi. Tapi kemarin aku juga sempat dideketin cowok Kak, anak game Wah. juga. Nah, ini ceritanya kan aku iseng-iseng ke teman aku, kenalin dong, kayak minta kenalin cowok gitu loh, kayak iseng-iseng doang, bercanda. Udah dikenalin kan. Udah dikenalin tuh pertama si cowoknya ini punya pacar Kak, jadi aku tuh dikenalin ke temannya lagi, kayak dioper gitu loh. Nah, si temannya dia itu kayak cuek kan, kayak kulkas 35 pintu lah ya, kalau udah cuek tuh aku udah bye, udah nggak pernah chat tuh. Si cowoknya ini malah tiba-tiba putus sama pacarnya. Habis itu malah ngedeketin aku. Padahal dia kata gini,
awas ya kamu nyaman sama aku nggak mau tanggung jawab gini. Tahu-tahu dia nyaman sama aku. Ih, aku gitu. Ini so iya lu. Terus habis itu Kak, Dia doang. terus habis itu Kak, udah kan deket tuh. Tapi baru deket tuh orangnya tuh kayak bikin ilfil Kak. Nah bikin ilfilnya itu karena baru deket udah ngatur-ngatur, baru deket udah mintain VC mulu. Kan akunya risih kan Kak. Terus nyuruh kamu tuh harus gini. Padahal tuh kan masih deket Kak, masih kenal berapa hari ya? 1 mingguan lah. Kalau udah kayak gitu kan orang jadi risih kan Kak. Kakak sendiri risih nggak kalau digituin sama orang? Tiba-tiba kayak diatur gitu. Makanya akunya jadi risih terus jadi ghosting ke dia. Makanya Kak udah gitu risih tuh lama-lama udah malas dianya kayak nge-VC-in dulu. Terus aku lagi main tuh di VC Kak, kan jadinya aku malah makin malas. Orang lagi main tuh jangan di VC gitu loh. Kayak aduh jangan ganggu orang lagi main, orang lagi jadi nggak konsentrasi, jadi emosi gitu, parah. Udah tuh lama-lama aku udah ngilang-ngilangan ke dia. Terus lama-lama gimana ya dia tanya kemarin, aku bilang gini, jangan nungguin aku nggak pasti. Terus katanya ya udah kita kenalan lagi, kenalin nama aku tuh. Terus aku udah bilang kan jangan nungguin aku, udah nggak pasti. Udah lama-lama udah ya udahlah, udah nggak deket. Terus aku cerita ke cowok aku yang jauh ini, bukan cowok, doi aku yang jauh ini. Aku cerita kalau pernah deketin sama cowok, karena aku tuh kayak orangnya bisa cerita terbuka tuh sama dia gitu loh. Udah tuh aku cerita kalau aku lagi deketin sama cowok kemarin. Terus VC juga. Terus dia tanya VC-nya berapa kali, kapan tuh VC-nya, aku nggak tahu gitu. Ya masa orang mau VC bilang dulu ke lu gitu, kan jadi ketahuan. Udah tuh akhirnya udah cerita. Terus dia tanya gini, kamu mau bisa VC sama cowok lain misal aku kayak gitu juga boleh nggak? Udah tuh akunya pastinya cewek kan nggak mau lah ya kalau cowoknya kayak gitu tuh. Walaupun ceweknya tuh egois pasti nggak mau lah ya bila cowoknya kayak gitu. Udah tuh akhirnya berakhirlah percakapan itu. Nah abis itu udah kan Kak, tapi ya yang aku bilang tadi, aku tuh jadi masih bingung ke dia mau mundur atau maju, soalnya tuh jauh. Tapi yang deket ini juga masih belum ada kepastian sih, orang belum ke rumah juga. Jadinya aku tuh kayak digantung-gantung gitu, kayak aduh, kayak jemuran. Ya Allah, lama-lama nih Jalani aja dulu. Iya, Tunggu aja kepastiannya itu yang ya. gitu. Aduh, Kalau datang lah ya ngeladenin ya kan. Kalau misalnya dia nggak datang ya udah lanjut aja ngebucin di game. ngebucin Katanya mau game. ketemu tuh akhir bulan 12 ya. Iya, akhir bulan 12 Nah, mau. ya kita lihat aja progresnya gimana. Aduh. Tapi akunya juga mau sibuk di real life sih Kak. Jadinya kan mungkin sama-sama nabung juga sih kalau mau buat ketemu dia. Iya, nggak apa-apa gitu. Bagus itu kalau memang udah emang niat mau ketemu. Untungnya sih ketemunya deket nanti. Nggak deket-deket juga sih, jauh. Orang ketemunya di COD tengah-tengah. COD. Ya. Tapi aku tuh masih suka sebel gitu Kak. Karena aku kalau dia marah tuh kadang tuh masih kayak gimana ya. Kadang ngediemin sih. Tapi kalau dia udah bilang lu gua tuh kayak akunya tuh jadi nggak seret gitu. Kan pasti cewek nggak suka kan kalau cowoknya malah bilangnya lu gua tuh jadi nggak seret gitu. Aku juga kesel gitu digituin. Iya, digituin. Yang tadinya panggilannya ada panggilan spesialnya, tapi kok tiba-tiba pakai lu gua kan kesel. Iya, jadi hello, gue tuh deket sama lu, masa panggilannya sama kayak teman-teman lu sih anjir. Kesel ya, merasa nggak spesial kan? Iya nggak sih? Jadi apalagi ya Allah berantemnya tuh, kemarin berantem tuh aku lagi di jalan lagi Kak, astaga, udah lagi di jalan tengah malam, abis nyanyi capek, malah makin bertambah gitu capeknya. Tapi akhirnya udah sih lama-lama juga baikan, dianya minta maaf karena udah marah-marah sih. Tapi akunya tuh udah sebel kalau diloguain, apalagi kalau dia tuh aku ada salah tuh kayak limbat Kak, diem aja. Kayak limbat gua makin sebel. Jadi kayak limbat dia, astaga. Dengar kau itu Bang Napi. Bang. Cowok tuh kalau marah tuh jangan kayak limbat guys, bilang aja salahnya cewek tuh di mana. Nanti dia omongin bareng-bareng jadi evaluasi buat hubungan. Nah, bener banget. Gak usah susah diem lu. Gak usah sosok diam. Kita cewek juga punya perasaan. Jadi ada cowok kalau tiap ada masalah itu ngomong ada. Terus ada juga yang tiap mintain masalah tuh diem juga ada. Karena apa? Tapi kebanyakan Karena itu dia diem. tuh belum nemu jalan keluarnya, dia belum nemu gitu. Tapi kan Daripada dia kenapa? emosi. Nah, kenapa nggak dicari berdua aja jalan keluarnya? Kenapa harus dia diem? Kan kalau dia diem tuh ceweknya jadi bingung harus gimana. Karena ini menyatukan pikiran itu susah, nggak gampang. Beda tanggapan, beda rasa. Apalagi ketikan gitu. Makanya kalau dibaca gitu. Tapi misalkan ada masalah ya ada juga yang diam, ada juga yang to the point langsung
lu nggak usah gini deh, lu nggak usah gini deh. Ada juga yang kayak gitu ada. Tapi tuh dia tuh gini juga, kalau bad mood tuh selalu dilampiasinnya tuh ke aku doang, ke teman-temannya malah asik-asik aja. Kok Ya kan akunya, iya kan akunya jadi sebel gitu. Kayak ya Allah kenapa gininya tuh ke aku doang, walaupun emang jangan ke cewek lain sih. Tapi ya jangan gimana ya, kan kamu bad moodnya tuh bukan karena aku, jangan akunya yang dimarahin, jangan akunya yang didiemin, kan akunya jadi capek sendiri gitu, jadi batin sendiri, jadi kesel-kesel sendiri, sebel. Aku jelasin. Itu kalau cowok tiba-tiba kayak begitu. Pertama gini, biasanya cowok itu kan kalau udah di luar kadang suka punya masalah yang terlintas di pikiran sampai benar-benar dia tuh nggak mau diganggu. Nah kalau misalkan ada ceweknya misalnya ceweknya dia terus kayak ribet banget gitu, kayak lu kenapa sih gini, itu malah makin rumit. Makanya kadang cowok tuh suka emosi ya karena hal itu. Makanya yang tadi ku bilang di awal, menyatukan dua pikiran itu susah, nggak gampang. Jadi gitu ya, cowok-cowok kenapa yang diem alasannya itu karena itu ya, karena belum ada solusi. Oke lah, kita terima dari perwakilan dari cowok-cowok yang ada di Iya. sini ya, kita terima. Oke. Jadi ya udah lah. Noted. Aduh, Oke. Jadi sekian dulu ceritanya si Kadal Cantik malam ini. Kesimpulannya itu dia tadinya dari korban buaya dan sekarang dia sudah menjadi wanita yang tangguh dan dia sekarang sudah pandai untuk backup. Oke, makasih Kadal Cantik malam ini sudah Iya, datang ke Kak. podcast Buaya Tanpa Ketemu. Makasih Kadal Cantik. Iya, Kita makasih tunggu sama-sama. kelanjutan cerita dari ketemunya sama yang di real life itu tadi. Kita tunggu kelanjutan next ceritanya, Iya. kita tunggu. oke. Next kita juga mungkin bakal dengar lagi cerita seru-seru yang lainnya dari para talent-talent kita selanjutnya. Makasih, selamat malam Oke, semua. Kak.